Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta puja marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terkhusus kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia insyaallah sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu Bapak ucapkan mohon maaf karena hari ini di jadwal kita adalah live streaming. Ternyata live streaming kita tidak bisa dilaksanakan karena beberapa kendala ya yang sudah Bapak jabarkan pada pesan WhatsApp yang sudah disebar di grup masing-masing ya. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat melaksanakan live streaming, jadi kita bisa bersilaturahmi pada satu waktu ya. Jadi tidak tunda-tunda gitu ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran kita atau taklim kita bab 10 tentang Abdullah fi manzilihi. Sebelum kita kaji kitab Akhlaq lil Banin bab 10 ini, mari sama-sama kita awali dengan tawassulan wa tabarukan ilal kitab dan kita buka pula ya. Tawassulan wa tabarukan bi qiraati ay bi ta'limi kitab Akhlaq lil Banin li ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, kita mulai ya. Silakan dibuka bukunya. Babul Ashir, bab 10, Abdullah fi manzilihi. Kemarin ya kalian sudah mempelajari adab-adab di rumah. Bagaimana caranya kalian memiliki adab ketika kalian berada di rumah kalian. Nah, sekarang ya Bapak akan cerita ya, ada seorang anak ya. Anak ini dia memiliki adab yang bagus atau adab yang baik atau adab yang hasanah ketika dia di rumahnya. Ini cerita ya. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah fi manzilihi. Abdullah di rumahnya. Abdullah fi manzilihi mithalul adabi wan nizam. Nah, dalam kesempatan kali ini ya diperankan atau kita akan bercerita tentang Abdullah. Ya, Abdullah. Kalau kemarin dalam Waladul Muti itu Hasan, Waladul Muti si Hasan adalah anak yang taat, sekarang adalah Abdullah ya. Abdullah fi manzilihi. Abdullah di rumahnya misalul adabi, memiliki sikap yang baik atau adab yang baik, wan nizami dan nizam, dan memiliki kedisiplinan. Jadi kalau misalkan anak yang baik, anak yang memiliki adab, dia di rumahnya baik,
serta di rumahnya pun bakalan memiliki nizam, yaitu disiplin. Ya, gimana nih si Abdullah ini nih ketika di rumahnya nih, ya. Nah, kita lihat di sini, yagtasilu kulla sabahin wa masa'in. Yaktasil itu artinya istahama yastahimu, mandi, ya. Jadi Abdullah ini dia selalu mandi kulla sabahin, setiap pagi, wa masa'in, dan sore hari, ya. Karena si Abdullah ini adalah anak yang memiliki adab dan memiliki disiplin terhadap waktu, maka untuk membersihkan dirinya agar terhindar dari kotoran-kotoran ataupun agar dirinya segar, maka dia selalu mandi di pagi hari dan sore hari. Dulu kalau misalkan kita, ya, mandi itu di pagi hari itu jam 3 subuh, ya. Jam 3 subuh sudah mandi. Lalu setelah itu langsung masuk atau berangkat ke masjid, tadarusan, ya, sambil nunggu subuh, ya. Setelah itu sholat subuh, lalu qiraatul Quran, lalu hifzul mutaradifat, ya, menghafalkan kosakata, ya. Tapi anak-anak sekarang kayaknya kalau misalkan disuruh mandi, ya, di jam segitu kayaknya agak sedikit berat gitu, ya. Gitu. Dingin mungkin, ya. Ya, tapi itulah kami, gitu, ya. Dulu mandi selalu disiplin. Subuh itu harus sudah mandi, atau sebelum subuh harus sudah mandi, karena kalau misalkan mandi jam katakan 5:30 atau jam 6 atau 6:30, itu sudah pasti atau sudah otomatis dia bakalan telat masuk sekolah atau masuk kelas, gitu, ya. Tapi si Ahmad ini dia selalu mandi sobahan, ya, pagi hari, wa masaan, dan sore hari, ya. Wa ya'tani binazafati malabisi wa kutubihi, dan dia selalu bersungguh-sungguh, yajtahid, selalu bersungguh-sungguh, binazafati malabisihi, untuk membersihkan pakaiannya, wa kutubihi, dan buku-bukunya. Jadi si Abdullah ini dia memiliki kebiasaan, ya, kebiasaannya dia selalu bersungguh-sungguh dalam merapihkan atau membersihkan pakaiannya. Mungkin dia ini nyuci sendiri, ya, nyuci sendiri. Sekarang anak-anak sekarang nyuci sendiri atau dicuci ini, ya. Anak-anak SMA 10 masih dicucikan bajunya atau pakaiannya sama orang tuanya, atau sudah nyuci sendiri. Kalau misalkan sudah nyuci sendiri, Bapak acungkan apresiasi yang tinggi, bagus, ya, cuci sendiri karena sudah gede. Tapi kalau misalkan ada yang masih dicucikan sama orang tuanya, ini, ya, bukan waladun adib dan bukan waladun nizam. Dia tidak termasuk ke dalam anak yang baik atau anak yang beradab atau anak yang disiplin. Tapi kalau misalkan anak yang baik dan anak yang disiplin, dia selalu kalau sudah besar, sudah dewasa, dia nyuci baju sendiri, gitu, ya. Dia rapihkan tuh sendiri bajunya, gitu, ya. Gitu, ya. Silakan untuk anak-anak SMA 10, kalian introspeksi diri sendiri, ya. Kalau sudah besar, masa sih masih dicuciin pakaiannya sama orang tuanya, ya. Malu dong, gitu, ya. Wa kutubihi, dan kitabnya. Nah, jadi si Ahmad ini, si Abdullah ini, dia selalu bersungguh-sungguh pula untuk membersihkan buku-bukunya atau merapihkan buku-bukunya, ya. Nah, kalau merapihkan buku-buku ini anak-anak SMA 10 biasanya jam berapa? Ya. Kalau kami dulu ketika di pesantren itu, katakan hari Senin masuk kelas, ya. Lalu pembelajaran sampai sore. Nah, setelah itu kegiatan-kegiatan, ya, sampailah jam 10 kita baru selesai kegiatan. Nah, jam 10 ini sebelum tidur, kebiasaan kami itu selalu merapihkan
buku-buku untuk esok hari. Atau setelah sholat isya sebelum belajar malam, ya kita rapihkan dulu buku-buku untuk esok hari, lalu dipelajari dulu. Gitu, ya. Tapi kalau anak-anak SMA 10 gimana? Apakah seperti itu manajemen waktunya atau tidak? Atau seperti ini, ya, pagi hari dia mau berangkat ke sekolah, sudah makan kesiangan, bangunnya jam 6, ya, buku belum dirapihin, ya, belum mandi, belum makan pula. Apakah seperti itu manajemen waktunya? Nah, kalau ada yang seperti ini, nah, silahkan dirubah, ya. Ini manajemen waktu yang salah, ya. Tapi kalau yang benar, ketika kalian merapikan buku di malam hari, ya, sambil kalian mutolaah materi-materi yang sudah dipelajari hari sebelumnya, dan kalian pun mempersiapkan materi-materi untuk hari atau membaca untuk hari esoknya. Nah, ini yang betul, ya. Wa yadhaha murattabatan fi mahalli khasin, ya. Dan dia menaruhnya di tempat buku yang biasa dia taruh, ya. Jadi kalau misalkan dia memiliki rak buku atau tempat buku sendiri, maka dia taruh di tempatnya, tidak ditaruh acak-acakan gitu, ya. Wa yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari wala yatamakhatu, dan dia tidak menyika atau mengelap fi thawbihi, di bajunya, aw fil jidari, atau di dinding, ya, dinding gitu. Walakin fil mindil, akan tetapi di sapu tangan. Oh, maksudnya apa sih Pak gitu. Nah, jadi gini. Kalau misalkan anak yang bersih, anak yang resik, anak yang memiliki adab, dan anak yang nizam tadi disiplin, ketika dia makan, ya, lalu makannya katakan caremotan, orang Sunda makan gitu, ya. Nah, ketika dia caremotan itu, dia tidak mengelap, ya, yang tadi caremotan itu menggunakan baju, atau dia lap ke dinding, atau dia lap atau yang lainnya, tapi dia lap, ya, yang caremotan tadi bil mindil, dengan sapu tangan. Nah, ini yang bagus, ya, gitu. Nah, anak-anak 10 gimana tuh kalau misalkan makan di kelas, ya, nggak ada sapu tangan, ya, gitu, atau nggak ada tisu, ya. Itu yang sering aja ini mah gitu, ya. Misalkan dia caremutan udah makan, tangan kotor, ngelap di meja, ya. Ada nggak yang, kalau yang ada yang seperti itu, ini silahkan diperbaiki sikap yang seperti itu, ya, gitu. Kalau misalkan dia setelah makan, maka anak yang resik itu dia bersihkan bekas makannya atau mulutnya itu dengan sapu tangan atau dengan tisu, lalu dia cuci tangan, ya. Tapi kalau SMA 10 Bapak jarang tuh lihat seperti itu, ya. Jarangnya gimana Pak? Kalau misalkan Bapak masuk istirahat ke kelas, ya, mereka masih pada makan. Nah, mereka izin, Pak, saya buang sampah dulu, ya. Ketika buang sampahnya langsung masuk ke kelas lagi, duduk tanpa mencuci dulu tangannya. Tapi kalau misalkan yang baik, cuci dulu tangannya tuh, ya. Cuci dulu tangannya, lap dulu mulutnya, ya, sehingga dia siap untuk belajar. Nah, itu yang baik, gitu, ya. Nah, dibiasakan hal-hal yang seperti ini, gitu, ya. Berikutnya, wala yabsuku alal qa'ati, dan dia tidak suka yabsuk, meludah di lantai. Nah, ini hati-hati, ini adab, ya, adab ini, ya. Jadi kalau misalkan dia ada ludah di dalam mulutnya, maka dia harus keluarkan ludah tersebut di mana? Di tempatnya, fi mahallihi, di tempatnya, ya, yaitu di kamar mandi, di wastafel, ya, gitu, ataupun ya di tempatnya, gitu kan, ya. Jangan sampai dia meludah di lantai atau di keramik, ya. Nah, ini tidak baik, tidak betul, atau akhlak yang kurang baik, gitu, ya. Wala yuwassihul abwab, dan si Abdullah ini karena memiliki adab dan disiplin, dia tidak yuwassihul abwab, tidak mencoret-coret abwab. Apa itu abwab? Pintu, ya. Dia tidak mencoret-coret pintu. Nah, kita lihat di SMA 10 ini, ya. Kalau di SMA 10 ini
Jangankan pintu, meja itu banyak coretan-coretannya. Atau di kamar mandi yang laki-laki di sana Bapak pernah masuk ya, ada beberapa coretan sedikit gitu. Ya, luar biasa. Ya, ini tangan-tangan yang perlu apa istilahnya ya? Ya, kalau kita mah perlu dididik gitu ya. Tangan yang seperti ini, dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kalau misalkan dia mau coret-coret silahkan pada tempatnya, jangan pada pintu, pada meja, ya, ataupun pada tempat-tempat yang lain. Tapi silahkan mau berbuat coret-coret pada tempatnya yang sudah disediakan misalkan gitu ya. Gitu. Wala yaktubu fil judran, dan dia juga tidak nulis fil judran di dinding-dinding. Ya, mudah-mudahan anak SMA 10 ini tidak ada yang suka nyoret-nyoret sesuatu atau nyoret-nyoret di dinding-dinding ya. Gitu. Contoh kan kalau misalkan di jalan-jalan ya gitu. Itu Bapak sering lihat gitu ya. Borces atau SMA mana gitu kan ya. Nah, bisa suka ada yang seperti itu tuh. Nah, mudah-mudahan di SMA 10 ini tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, ini harus dididik juga tangannya. Karena yang seperti ini perilaku yang tidak baik gitu. Ya, gitu. Oh, yatasallaqul asjar. Nah, atau naik pohon yang mungkin kalau misalkan naik pohonnya untuk ngambil untuk sesuatu yang bermanfaat silahkan, tapi kalau misalkan tidak yang bermanfaat ya tolong dihindari saja ya. Wala yal'abu biramil ahjar, dan dia pun tidak suka bermain ya lempar-lemparan seperti melempar batu ya, kaila yaksira zujaj, agar tidak yaksir, tidak memecahkan kaca an-nawafiz atau kaca jendela, au yu'ziya ghairahu, atau mengenai atau melukai yang lain atau orang lain ya. Jadi si Abdullah ini ya, karena dia memiliki adab ya, akhlak, maka dia tidak suka main lempar-lemparan ya, lempar-lemparan batu ya. Kenapa? Karena dia takut melukai orang, karena dia takut mengenai jendela ya, dan kacanya pecah ya, dia takut itu ya, makanya dia tidak melakukan hal tersebut. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi. Nah, lanjutannya, dan Abdullah ini ya, selain hal-hal yang tadi, Abdullah ini memiliki sebuah kebiasaan, yusafihu walidayhi, sering mencium tangan kedua orang tuanya. Ya, ketika dia mau berangkat, dia cium tangan kedua orang tuanya. Dia pulang, dia cium tangan kedua orang tuanya. Ya, ini adalah adab yang baik. Ya, nah perlu Bapak ingatkan di sini, ketika kalian cium tangan, ya, maka cium tangan yang betul. Ya, cium tangan yang baik. Ya, cium tangan yang memiliki adab. Cium tangannya gini. Nah, gitu ya. Dicium tangannya bukan ketika kalian salim atau cium tangan ke jidat ya, cium tangan ke pipi, cium tangan ke pundak atau ke rambut ke sini. Nah, ini anak-anak sekarang seperti itu, nggak tahu itu ajaran dari mana ya. Tapi ketika kalian mencium tangan orang tua, cium yang benar, ambil tangannya, pegang tangannya, rasakan tangan orang tua kalian, cium tangannya seperti ini ya. Ini bentuk kalian ya ta'adduban, memiliki adab. Bahkan kalau misalkan kami dulu ketika jadi santri, bukan hanya belakang daripada tangan yang dicium, tapi apa? Tapi baliknya juga kami ciumnya seperti ini. Nah, ya, kenapa seperti ini? Ini meminta kepada seorang kiai ya, sebagai anak yang memiliki adab atau ta'adduban ya, biar ilmunya ngalir kepada kita. Lalu kalau misalkan ini tabarrukan ya, kita meminta keberkahan daripada gurunya. Nah, gitu. Kalau misalkan dicium sama orang tua pun seperti itu di rumah kalian ya, cium tangannya. Ya, itu cium. Ya, jangan ke kepala ya, jangan ke jidat, ke hidung ya, ke pipi,
ke rambut, ya, ke sini, ya, yang, ya, gitu. Tapi cium tangan yang betul, ya. Wa ikhwanahu wa akhwatihi, ya. Karena si Abdullah ini adalah anak yang memiliki adab, bukan hanya kepada orang tuanya saja. Ketika dia akan pergi dia salim atau cium tangan, tapi wa ikhwanihi, dan kepada seluruh saudara-saudaranya, ya, maupun itu saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Kulla sobahin wa masain, setiap hari atau setiap pagi dan setiap sore. Kalau misalkan pagi mungkin dia berangkat sekolah, dia salim, dia cium tangan dulu ke semuanya, minta ridhonya, ya, minta doanya. Lalu sore hari dia pulang, ya, nah, dia cium tangan lagi ke semuanya. Inilah anak yang baik, ya. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istizan, dan dia pun tidak masuk ke dalam satu ghurfah. Ghurfah ini biasanya disebut dengan kamar atau ruangan bi ghairi istizan, tanpa izin, ya. Jadi ketika dia akan masuk satu kamar, katakan kamar bapaknya, walaupun itu kamar bapak dan kamar ibunya atau kamar kakaknya, dia minta izin. Ya bapak, ya abi, saya boleh masuk. Nah, inilah anak yang baik. Tapi anak sekarang main nyelonong boy gitu, masuk gitu kan, ya. Nah, ini sebenarnya tidak memiliki adab dan akhlak, ya, gitu. Tapi anak yang baik, ketika dia akan masuk, dia istizan dulu, dia meminta izin dulu. Bolehkah saya masuk? Kalau misalkan boleh, ya silakan masuk. Nah, ini pun kita contohkan dengan contoh yang lain, bukan hanya di rumah saja atau bukan hanya di ruangan atau bukan hanya di kamar saja, bukan, ya, tapi di kelas. Nah, ini di kelas Bapak kadang-kadang miris juga gitu kan, ya. Kalau misalkan sedang ngajar, ada anak, ya, yang tiba-tiba masuk lalu duduk, ya, atau tiba-tiba masuk, ya, cium tangan masih mending. Tapi ketika dia akan masuk ke dalam kelas, alangkah baiknya dia, kalau misalkan pintunya ditutup, ketok dulu pintunya, tok 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 tok, lalu buka sedikit. Bapak, punten, boleh saya masuk? Boleh, kata gurunya. Kalau misalkan boleh, ya, datang ke gurunya, cium tangan, baru duduk. Nah, seperti inilah adab. Bukan gila penghormatan, bukan, tapi ini adalah adab yang harus dijalankan oleh seorang talibal ilmi, ya, orang yang menuntut ilmu. Dulu Bapak pun sama, pernah menjadi seorang siswa, sama yang Bapak lakukan pun seperti itu, gitu kan, ya, gitu. Ketika kan masuk, ya, tok 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 tok, ya, Ustaz, bolehkah saya masuk? Ya, tafadhol, boleh. Masuk, datang ke ustaznya, cium tangan, baru duduk. Nah, lalu ketika akan ke kamar mandi pun sama, ya, angkat tangan, ya Ustaz, ya, astazin ilal hammam, saya mohon izin mau ke kamar mandi dulu. Ya, tafadhol, silahkan, baru tuh. Ya, tapi kalau sekarang ada yang seperti itu, ada juga yang tidak. Tapi bagi yang tidak, rubah, perbaiki adab yang seperti itu, ya. Berikutnya, wala yuhibbu ayyajlisa mal akhdam, dan dia pun tidak suka duduk-duduk dengan pembantu. Wala yukhbiru ahadan bima yaqa'u fi manzilihi, dan dia tidak suka mengabari atau dia tidak suka bercerita dengan orang lain tentang keluarganya, ya. Jadi anak yang baik ini, ya, bukan mengumbar aib keluarganya, tapi dia malah menutupi aib keluarganya. Inilah ya anak yang baik. Ya. Lalu paragraf berikutnya, wa min adatihi, dan dari kebiasaannya, ayyanama mubakkiran, dan dia selalu tidur di awal waktu. Wa yaquma mubakkiran, dan dia pun selalu bangun tepat waktu, ya. Nah, si Abdullah tadi, ya, kalau misalkan dia sering tidur di awal waktu, ya, kalau misalkan habis sholat isya, kalau misalkan kalian seorang pelajar habis sholat isya, ya, tidak ada kegiatan lain-lain,
maka segerakanlah untuk tidur, ya. Nanti bangun mubakiran pula di awal waktu pula, jam berapa? Jam 2 atau jam 3. Bangun, mandi, sholat tahajud, setelah itu disertai dengan witir, lalu belajar lagi. Ini yang bagus gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan, ya maksimal paling jam 10 lah ya. Nah, di awal waktunya gitu ya. Nanti bangun-bangun jam 3 tetap gitu ya. Wa yuhafidhu ala sholawatihi, dan Abdullah ini dia selalu menjaga sholatnya ya. Dia selalu jaga tuh sholat 5 waktunya gitu ya. Wa yutali'a durusahu, dan dia pun selalu mengulang-ulang pelajaran ya, selalu mengulang-ulang materi yang sudah dia pelajari di hari sebelumnya ya. Wa yal'abu ila wa la yal'ab illa fi waqtil la'bi, dan dia pun tidak bermain kecuali pada waktunya bermain ya. Nah, ini anak yang baik nih ya. Dia tidak main kecuali pada waktu main. Nah, di sini anak-anak SMA 10 gimana nih? Ya. Banyak yang sering seperti ini. Ya. Waktunya pulang dia malah main. Ya. Waktunya main, ya dia main pula gitu kan ya. Ya, waktunya main dia main, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan waktunya pulang dia main, contohnya katakan asar ini ya, atau enggak setelah pulang sekolah biasanya ya. Setelah pulang sekolah itu jam katakan 3:30 lah ya, 3:30 pulang. Kadang-kadang teman-teman ya, ada pula gitu kan teman-teman tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi apa? Tapi dia main dulu kemana gitu kan ya, nongkrong dulu kemana ya, pulang maghrib ya. Nah, ini sesuatu hal yang tidak baik ya, atau adab yang tidak baik. Hal yang seperti ini ya dihindari ya gitu. Di SMA 10 mudah-mudahan tidak ada di SMA 10 yang seperti itu ya. Kalau misalkan waktunya pulang ya pulang ya gitu, jangan main-main dulu. Tapi kalau misalkan waktunya main ya silahkan main gitu. Kapan waktunya main? Di hari libur tuh waktunya main ya. Kalau bukan hari libur berarti bukan waktunya main gitu ya gitu. Wa yasma'a nasaiha abihi wa ummihi, dan dia pun selalu mendengarkan nasihat bapaknya dan nasihat ibunya. Ini ya, anak yang baik, anak yang memiliki adab, anak yang disiplin, dia selalu mendengarkan nasihat bapak dan ibunya ya, nasihat bapak dan ibunya. Tapi bukan nasihat bapak dan ibunya saja ya, dia selalu mendengarkan nasihat guru-gurunya, anak-anak yang memiliki adab ya. Bapak suka miris gitu ya, kalau misalkan ada anak ya, lalu dia dipanggil oleh BK ya. Dipanggil oleh BK, lalu BK meminta orang tuanya dipanggil. Ketika orang tuanya dipanggil, nyampelah orang tuanya ke sekolah dengan dia, lalu orang tuanya bilang seperti ini, Bapak, Ibu, saya pusing bagaimana menasehati anak saya. Anak saya kalau dinasehati marah-marah. Anak saya kalau misalkan dinasehati mental. Anak saya kalau misalkan dinasehati lebih galak. Ya, Bapak miris kalau mendengar, kalau lihat anak-anak yang seperti itu. Di SMA 10 beberapa kali Bapak lihat seperti itu. Ya, di ruang BK. Ya. Kalau misalkan ada yang merasa seperti itu, ya, mulai dari sekarang ya sok rubah itu. Ya, anak yang baik itu dia selalu mendengar nasihat orang tua, dia selalu mendengar nasihat guru-gurunya. Kalau kata orang tuanya gini ya gini, insya Allah orang tua kalian tidak akan menjerumuskan kalian pada hal-hal yang tidak baik. Gitu ya, seperti itu. Wabidzalika yanalu Abdullah. Oleh karena itu ya, oleh karena tadi ya kita sudah sebutkan ya, hal-hal atau sikap-sikap yang baik ya,
maka Abdullah mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, wa ahlihi dan saudara-saudaranya, wa ya'ishu ma'ahum dan dia hidup ya dengan mereka sa'i dan masruran, bahagia dan gembira. Insyaallah kalau misalkan anak-anak yang memiliki adab yang baik, adab-adab yang baik sudah disebutkan ya dari kemarin-kemarin seperti apa anak harus memiliki adab yang baik ya, maka dia akan ya'ish, akan hidup sa'i dan masruran, akan hidup bahagia, akan hidup senang gitu ya. Alhamdulillah selesai juga ya. Oke. Sampai situ mungkin yang dapat Bapak sampaikan tentang Abdullah fi manzilihi, Abdullah di rumahnya. Jadi Abdullah ini ketika di rumahnya dia selalu memiliki sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang baik yang dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya ya, dari mandi pagi ya, terus nyuci pakaian sendiri, merapihkan buku di tempatnya ya, menyika mulutnya setelah makan ya, lalu tidak meludah di lantai ya, tidak main lempar-lemparan ya di rumahnya ya, takut mengenai jendela ya, atau ya dia selalu bermusafahah, selalu mencium tangan kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya ketika akan berangkat dan datang. Lalu dia pun selalu tidur dan bangun di awal waktu. Inilah sikap-sikap Abdullah atau perilaku-perilaku Abdullah yang dia lakukan di rumahnya. Mudah-mudahan anak-anak SMA 10 ya sama seperti Abdullah ya, dan mudah-mudahan anak-anak SMA 10 memiliki adab yang baik atau akhlak yang baik dan selalu disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu, ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari pribadi Bapak sendiri, atau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.